Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadhani, jurusan S1 Manajemen. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang tugas ekonomi mikro bab 1. Langsung saja kita menuju ke penjelasannya. Di dalam kehidupan sehari-hari, tentunya selalu ada masalah pokok perekonomian dan kebutuhan untuk membuat pilihan dalam hidup ini. Individu atau kelompok masyarakat dalam kehidupan sehari-hari akan selalu dihadapkan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi, yaitu persoalan di mana masyarakat atau individu-individu diharuskan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam melakukan kegiatan ekonomi tersebut. Pengertian kegiatan ekonomi menurut Sukirno dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau suatu perusahaan atau suatu masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa maupun mengonsumsi barang dan jasa tersebut. Di dalam kegiatan ekonomi selalu ada berbagai permasalahan pokok yang terjadi, diantaranya yaitu kelangkaan atau yang disebut dengan scarcity. Kelangkaan diartikan sebagai akibat dari ketidakseimbangan di antara kebutuhan masyarakat dengan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat. Di satu pihak, dalam setiap masyarakat selalu akan terdapat keinginan yang relatif tidak terbatas untuk menikmati berbagai jenis barang yang akan dapat memenuhi kebutuhan. Sebaliknya, di lain pihak, sumber-sumber daya atau faktor-faktor produksi yang dapat digunakan untuk memproduksikan barang-barang tersebut relatif terbatas. Selanjutnya, faktor-faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu tanah dan sumber daya alam. Tanah merupakan faktor produksi yang disediakan oleh alam. Faktor produksi ini meliputi tanah, berbagai jenis barang tambang, hasil hutan, dan sebagainya. Kemudian tenaga kerja. Tenaga kerja bukan berarti jumlah buruh yang terdapat dalam perekonomian. Arti tenaga kerja meliputi juga keahlian dan keterampilan yang mereka miliki. Tenaga kerja dibagi menjadi 3, yaitu tenaga kerja kasar atau disebut juga dengan tenaga kerja yang tidak punya pendidikan atau memiliki pendidikan yang sangat rendah. Yang kedua, tenaga kerja terampil, yaitu tenaga kerja yang mempunyai keahlian dari pendidikan atau pengalaman, seperti montir mobil, tukang kayu, dan sebagainya. Yang ketiga, tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang memiliki pendidikan yang tinggi dan ahli dalam bidang-bidang tertentu. Misalnya dokter, ahli ekonomi, insinyur, arsitek, dan sebagainya. Yang ketiga, faktor produksi yang tersedia yaitu modal. Modal adalah produksi yang meliputi benda yang diciptakan oleh manusia dan digunakan untuk memproduksikan barang-barang dan jasa-jasa yang mereka butuhkan. Yang keempat, faktor produksi yang tersedia adalah keahlian. Keahlian adalah kemampuan pengusaha-pengusaha untuk mendirikan dan mengembangkan berbagai kegiatan usaha. Yang kedua, membuat pilihan untuk memaksimalkan kesejahteraan. Pilihan itu dapat dilihat dari 2 segi, yaitu dari segi penggunaan sumber-sumber daya yang dimiliki dan dari segi mengkonsumsi barang-barang yang dihasilkan. Usaha ini bertujuan untuk memaksimumkan pendapat yang akan dinikmati dari menggunakan sumber-sumber daya yang dimilikinya tersebut. Di bagian 2
Definisi ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai individu-individu dan masyarakat membuat pilihan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas, tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa, mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi. Bentuk analisis menurut Sukirno mengatakan bahwa analisis ekonomi dapat dibedakan menjadi 3 golongan. 1. Ekonomi deskriptif. 2. Teori ekonomi. 3. Ekonomi terapan. Selanjutnya, mengenai penjelasan 3 golongan tentang ekonomi deskriptif, teori ekonomi, ekonomi terapan. Ekonomi deskriptif adalah analisis ekonomi yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya terwujud dalam perekonomian. Setiap ilmu pengetahuan bertujuan untuk menganalisis kenyataan yang wujud di alam semesta dan di alam kehidupan manusia. Kedua, teori ekonomi. Teori ekonomi adalah pandangan-pandangan yang menggambarkan sifat-sifat hubungan yang wujud dalam kegiatan ekonomi tentang peristiwa yang terjadi apabila suatu keadaan yang mempengaruhinya mengalami perubahan. Ia juga memberikan gambaran tentang sifat-sifat untuk dari sistem ekonomi dan bagaimana sistem ekonomi berfungsi. Yang lebih penting lagi ialah menyusun kenyataan-kenyataan ini secara sistematik dan membuat gambaran umum tentang kegiatan suatu perekonomian. Yang ketiga, ekonomi terapan. Bidang ilmu ekonomi sering disebut juga sebagai ilmu ekonomi kebijakan adalah cabang ilmu ekonomi yang menelaah tentang kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi. Dalam perekonomian harus ada sebuah tujuan agar tercapainya keinginan. Tujuan yang ingin dicapai antara lain: 1. Mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat. 2. Menciptakan kestabilan harga-harga. 3. Mengatasi masalah pengangguran. 4. Mewujudkan distribusi pendapatan yang merata. Alat-alat analisis yang digunakan dalam ilmu ekonomi. Teori dan penjelasan-penjelasan ilmiah memerlukan alat-alat agar dapat dengan lebih mudah dipelajari. Dalam ilmu ekonomi, usaha untuk memberikan penerangan yang jelas mengenai teori-teori ekonomi dilakukan dengan pertolongan grafik dan kurva dalam analisisnya. Sifat penting suatu grafik ialah suatu grafik mempunyai 2 sumbu, yaitu sumbu datar dan sumbu tegak. Pertemuan sumbu tersebut dinamakan origin dan nilainya adalah 0. Tiap sumbu menjelaskan nilai daripada suatu variabel. Pada titik 0 nilai variabel adalah 0 dan makin jauh dari titik 0 nilai variabel menjadi tambah tinggi. Yang diterangkan dalam suatu grafik adalah penggunaan grafik akan membantu menerangkan teori ekonomi. Sebagai contoh pada hukum permintaan, yaitu apabila harga mengalami perubahan, maka jumlah barang yang diminta juga akan mengalami perubahan. Peran ilmu statistik dalam analisis ekonomi. Ilmu statistik memegang peranan yang sangat penting di dalam mengumpulkan data mengenai berbagai aspek dari kegiatan suatu perekonomian. Yang lebih penting lagi adalah ilmu statistik memberikan sumbangan yang penting lagi adalah ilmu statistik memberikan sumbangan yang penting sekali di dalam analisis dari teori ekonomi. Dalam hubungannya dengan ilmu ekonomi, ilmu statistik memegang 2 peranan penting, yaitu 1. Menyediakan berbagai jenis angka indeks untuk menunjukkan kecenderungan perkembangan variabel-variabel ekonomi tertentu dari waktu ke waktu. 2. Menguji atau menyelidiki kebenaran pandangan yang dikemukakan teori-teori ekonomi. Di dalam kegiatan ekonomi terdapat pembagian angka indeks.
Angka indeks adalah sebagai angka yang menunjukkan perubahan rata-rata dari sekumpulan data tertentu dari waktu ke waktu. Dua angka indeks yang terpenting mengenai perubahan keadaan kegiatan ekonomi adalah indeks harga dan indeks produksi. Indeks harga menunjukkan besarnya perubahan rata-rata dari harga sekumpulan barang dari suatu waktu ke waktu lainnya. Untuk menunjukkan besarnya perubahan tersebut, diperlukan suatu masa atau tahun yang akan dijadikan titik tolak di dalam melihat besarnya perubahan harga yang berlaku. Indeks produksi menunjukkan perubahan tingkat produksi, juga menghadapi masalah yang sama seperti menunjukkan perubahan tingkat harga. Untuk mengetahui tingkat perubahan produksi berbagai kegiatan di suatu sektor. Dalam membuat indeks produksi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan tahun dasar dan tingkat produksinya di tahun tersebut diberi angka. Peran para ahli ekonomi dalam kebijakan ekonomi. Dalam menerangkan sifat-sifat teori ekonomi, telah diterangkan bahwa salah satu peranan dari teori ekonomi adalah meramalkan keadaan yang akan muncul di masa yang akan datang. Oleh karena itu, teori ekonomi dapat memberikan sumbangan yang sangat penting di dalam menentukan langkah-langkah yang akan timbul. Tindakan merumuskan kebijakan ekonomi meliputi dua aspek. 1. Menentukan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. 2. Menentukan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Di antaranya, di dalam memikirkan cara-cara mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi dan mencapai tujuan-tujuan ekonomi yang ditentukan, analisis yang dibuat haruslah meliputi persoalan-persoalan berikut. 1. Apakah tujuan-tujuan dari kebijakan yang dijelaskan? 2. Apakah cara yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut? 3. Pengorbanan apakah yang harus dibuat untuk mencapai tujuan tersebut? 4. Adakah cara yang akan dilaksanakan mempunyai akibat buruk yang harus dihindari? 5. Adakah cara lain yang lebih baik untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai? Penjelasan mikroekonomi. Sebelum mempelajari dan mendalami berbagai bidang pengkhususan tersebut, seseorang ahli ekonomi perlu terlebih dahulu mengenal dua teori pokok dalam analisis ekonomi, yaitu teori mikroekonomi dan makroekonomi. Teori mikroekonomi menurut Sukirno bahwa mikroekonomi dapat didefinisikan sebagai bagian dari ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Sedangkan menurut Salvatore mengatakan bahwa teori mikroekonomi atau teori harga, price theory, mempelajari perilaku ekonomi dari setiap unit pengambilan keputusan secara individu, seperti konsumen, pemilik sumber daya, dan perusahaan dalam suatu perekonomian bebas. Teori mikroekonomi atau teori harga mempelajari arus barang dan jasa dari perusahaan ke rumah tangga, komposisi arus itu, serta bagaimana harga barang dan jasa ditentukan dalam arus tersebut. Interaksi di pasar barang. Aspek yang pertama yang diterangkan oleh teori mikroekonomi adalah mengenai operasi sesuatu pasar barang, misalnya pasar kopi atau pasar karet. Dilihat dari pandangan mikroekonomi, sesuatu perekonomian itu merupakan penggabungan dari berbagai barang dan jasa yang dipasarkan. B. Tingkah laku penjual dan pembeli. Aspek berikut yang dianalisis teori mikroekonomi adalah tentang tingkah laku pembeli atau penjual dalam pasar. Dalam analisis ini, teori mikroekonomi bertitik tolak dari dua pemisalan. Pemisalan yang pertama adalah para pembeli dan penjual menjalankan kegiatan ekonomi mereka secara rasional. Pemisalan yang kedua adalah para pembeli berusaha memaksimumkan keuntungan yang diperoleh. Penjelasan makroekonomi. Teori makroekonomi menurut Sukirno adalah merupakan analisis ke atas keseluruhan kegiatan perekonomian. Analisisnya bersifat global
dan tidak memperhatikan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh unit-unit kecil dalam perekonomian. Dalam menganalisis mengenai kegiatan pembeli, yang dianalisis bukanlah mengenai tingkah laku seorang pembeli, tata keseluruhan pembeli yang ada di pasar. Aspek perekonomian yang dibahas dalam teori makroekonomi adalah penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara, yaitu analisis mengenai sampai di mana sesuatu perekonomian akan menghasilkan barang dan jasa. Analisis yang mendalam akan dilakukan mengenai pengeluaran agregat dalam perekonomian dengan menganalisis komponen-komponen utama dari pengeluaran agregat tersebut. Analisis dalam makroekonomi merincikan pengeluaran agregat kepada 4 komponen. 1. Pengeluaran rumah tangga atau disebut juga dengan konsumen rumah tangga. Yang kedua, pengeluaran pemerintah. Yang ketiga, pengeluaran perusahaan atau disebut juga dengan investasi. Yang keempat, ekspor dan impor suatu perusahaan. Demikianlah penjelasan tentang tugas ekonomi bab 1. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.